I'm a coward, ain't I? Ada sepasang saudara kembar. Mereka pulang ke kampung halamannya dengan satu tujuan, memulai hidup baru dan mengubur masa lalu yang kelam. Tapi bukannya dapat ketenangan, mereka justru mendapati kampung itu menyimpan rahasia yang lebih gelap. Kekuatan jahat yang sudah menunggu dan siap menyambut kepulangan mereka. Film ini dibuka dengan nuansa yang langsung bikin merinding. Ada narasi soal kekuatan musik. Bukan musik biasa, tapi musik yang katanya punya daya gaib. Musik ini bisa memanggil arwah, bahkan bisa jadi magnet buat kekuatan gelap yang selama ini tidur. Pada Oktober 1932, yang kelihatannya sangat klasik, jalan tanah, gedung-gedung kayu tua, dan gereja yang jadi pusat komunitas. My son has felt the call of sin. Di sana kita ketemu seorang pemuda yang bernama Sammy Moore. Dia masuk ke gereja dalam kondisi mengenaskan. Wajah penuh luka cakaran, badan babak belur, dan di tangannya cuma tersisa leher gitar yang patah. Bokapnya yang seorang pendeta langsung shock. Dengan tatapan kecewa campur marah. Dia bilang ke Sammy, tinggalkan cara-cara berdosa itu di tempatnya. Letakkan gitarmu, Samuel. Drop the guitar, Samuel. Name of God! Nah, cerita ini mundur sehari sebelumnya. Biar kita nggak salah paham kenapa ada bocah yang tiba-tiba muncul ke dalam gereja dan kemudian ayahnya adalah seorang pendeta. Jadi kita ceritakan aja sebelum ini biar kalian paham mengenai kenapa bocah ini muncul secara mendadak. Oke, kita dikenalin kedua tokoh penting yang bernama Elijah dan Elias Moore. Kembar identik yang dikenal dengan julukan Smoke dan Stuck. Mereka baru balik ke Clarksdale setelah lama kabur ke Chisago. Dan baliknya bukan tangan kosong. Mereka bawa duit hasil curian dari gangster Chisago. Duit panas yang bikin mereka harus cepat cari cara buat bersih-bersih nama. Caranya, mereka beli properti bekas penggergajian kayu dari seorang anggota Ku Klux Klan atau disingkat dengan KKK bernama Hawkwood. Tujuannya keren banget. Mereka mau ubah tempat itu jadi juke joints alias kedai musik blues untuk komunitas kulit hitam di sana. Sebuah tempat buat musik, minum, dan bebas berekspresi. Tapi ya, duit curian dan beli tanah dari KKK tadi udah kelihatan bakal ribet ke depannya. We'll take it. The mill, equipment, and the land that is standing on. Damn! Now understand, it's the last dime you will see. Untuk bikin tempat ini, Smoke dan Stuck mulai bentuk tim. Heard of Smokestack Twin? Of course. Good. I'm Smoke. When you up a little too long, I want you to lean on this horn, alright? Can you do that for me? Smoke punya gaya pemimpin yang keras tapi tegas. Dia ngajak Grace dan Bo Chow buat urus papan nama dan kebutuhan barang-barang. Oh, child. Look at the damn cat dragged in. What can I do for you? We throwing a big event tonight? Saking tegasnya, dia sampai nunjukin taringnya dengan menembak dua pemuda nekat yang coba rampok truk alkoholnya. Kayak ngasih pesan, jangan main-main sama gue. Fuck you going, nigga? Cargo working for Capone. You back now. You right here? Yeah. I just shot a couple niggas outside. They gonna live. They gonna need... Stuck yang lebih tenang dan strategis fokus di sisi musik dan keamanan. Dia rekrut Sammy, sepupu mereka yang jago main gitar, buat jadi musisi utama, buat bikin suasana juke joints lebih hidup. Mereka bujuk penyanyi blues senior yang bernama Delta Slim. Dengan iming-iming nanti dia akan dibayar dengan bir Irlandia, sesuatu yang langka pada saat itu. This here, boy. What you got there, boy? What is?
It's an Irish beer, straight from the north side of Chicago. 500 more bottles, just like that. Ice cold. Di sisi lain, ada dinamika personal yang bikin cerita makin kaya. Mereka ketemu Mary, teman masa kecil yang ternyata masih sakit hati. Ibunya baru meninggal, dan dia kecewa karena si kembar nggak kasih kabar atau ucapan duka. Mereka juga bebaskan teman lama mereka yang bernama Cornbird, yang selama ini terjebak kerja rodi di perkebunan kapas, buat jadi kepala keamanan di sana. Di selain pula, ada juga yang bernama Annie, istri Smoke, yang terasing. Annie praktisi voodoo, dan hubungan mereka retak gara-gara tragedi kehilangan anak. Semua karakter ini nambahin lapisan emosi dan konflik pribadi yang bikin cerita nggak cuma soal aksi dan horor, tetapi juga soal rasa bersalah, cinta, dan keluarga. Ada plot lain yang makin bikin suasana mencengkam. Di sebuah rumah terpencil, muncul pria Irlandia misterius yang bernama Remick. Awalnya dia pura-pura butuh perlindungan dari suku Indian, dan berhasil yakinin pasangan rasis, Bert dan John, buat nyembunyiin dia ketika sekelompok suku Choctaw datang memperingatkan mereka kalau Remick berbahaya. Hurt me no more. Of someone very dangerous. Home. Tapi mereka malah diusir, dan ternyata benar. Remick bukan orang biasa, dia ternyata vampir. Gak butuh waktu lama, Bert dan John pun diubah jadi vampir. Balik ke Juke Point, malam pembukaan tiba dan sukses besar. Tempat penuh sesak, musik blues meledak di udara, dan semua orang tampak bebas sejenak dari tekanan hidup. Tapi masalah datang, duit mereka tipis banget, sampai harus terima pembayaran pakai skrip alias uang pengganti. Di puncak acara, Sammy tampil. Musiknya bukan main, seakan ada roh yang masuk. Permainannya begitu emosional dan kuat sampai bisa memanggil arwah para musisi kulit hitam dari berbagai zaman buat gabung di ruangan itu. Semua orang pun takjub. Tapi kesuksesan ini malah bikin mereka menarik perhatian yang salah, yaitu Remick dan dua vampir barunya ngendus kekuatan ini dan memutuskan untuk datang, dikarenakan musik yang dimainkan oleh Sammy tadi. Tiga vampir ini nyamar sebagai musisi. How would you? You fellers must be the owners of this establishment. That's right. Smoke curiga dan gak kasih mereka masuk. Don't let them in. Tapi Mary yang tahu mereka butuh uang justru memutuskan ngobrol sama mereka. Y'all got money to spend. Worship and love. Di momen itulah tragedi dimulai. Mary digigit Remick dan berubah jadi vampir. Cornbird akhirnya dia mau permisi izin untuk pipis, karena katanya udah 2 hari nggak pipis. Dia akhirnya pipis di pohon. Tetapi akhirnya dia juga jadi korban. Kalau orang yang di dalam ini mereka berpesta. Stack yang lagi bareng Mary malah tewas digigit dia sendiri saat lagi cupika-cupiki. Smoke datang telat ketika Stack saudaranya sendiri sudah digigit oleh Mary. Akhirnya Mary ditembak dan tubuhnya kena beberapa peluru dari tembakan Smoke tersebut. Tinggallah di ruangan itu hanya menyisakan Smoke, Sammy, Annie, Slim, Pauline, dan Grace. Di sela-sela itu ada ketukan pintu dari Cornbird. Dia meyakinin kepada mereka, Smoke dan kawan-kawan, bahwasanya dia masih menjadi manusia. What happened to you? Let me in so I can help. Hold on. Tetapi seorang penyihir alias istri Smoke, dia tahu bahwasanya Cornbird ini tidak menjadi manusia lagi. Admit to it Admit to what? that you dead. Your brother been killed. The man needs comfort. Not you filling up his mind with that old Louisiana bayou bullshit you on. Mereka hampir tertipu dan akhirnya Cornbird ketahuan dia sudah menjadi vampir. Stack yang udah mati juga balik sebagai vampir dan mengetuk pintu untuk mensiasati bagaimana dia bisa membunuh orang di ruangan itu, termasuk Smoke saudaranya sendiri, agar mereka bisa hidup bahagia. Come on, man. Open the door, it's me. Tetapi You know I Smoke like this menolak. shit, man.
Dia tidak membukakan pintu tersebut. Alhasil, Sammy yang mau mendengar ataupun penasaran di balik pintu itu melihat Steak, ternyata Dar. Untungnya Annie siap tempur. Dia cipratin jus bawang putih dan berhasil bikin vampir itu kabur. Dari situ mereka sadar ini bukan sekedar gengser atau roh jahat, melainkan ini adalah perang melawan vampir. They're vampires. It's because of me. My daddy told me. Said the devil was coming on account of my music. Remick gak lama kemudian muncul di luar bar, bawa pasukan vampirnya. Dia buka kartu, ternyata Hawkwood si anggota KKK punya rencana jahat malam itu. Mau bantai semua orang kulit hitam di acara pembukaan. Get from you when they won't. You built something here tonight, and it was built on a lie. And he's the grand dragon of the Ku Klux Klan. He was always going to kill you. I just happened to show up. True, Smoke. Then I eat your brother. Tapi Remick nggak peduli rasisme. Dia punya agenda sendiri. Dia mau Sammy. Menurutnya, musik Sammy bisa panggil arwah bangsanya sendiri, kaum Irlandia yang udah lama hilang. Even without y'all, we family. Ain't that right? Grace mati heroik, meledakkan diri bareng Bo, seorang suaminya yang ternyata juga sudah menjadi vampir. Annie yang tergigit minta Smoke bunuh dia sebelum berubah. Sakit tapi nggak ada pilihan. Perlin pun juga tewas di depan mata Sammy. Di luar, Sammy duel sama Remick. Serangan demi serangan pun terjadi. And I want your songs. Sampai Sammy pun terluka. Tapi akhirnya Sammy memukul kepala Remick memakai gitar. Remick karena vampir yang kuat, ia akhirnya dengan mudah mencabut alat gitar itu dari kepalanya. Akhirnya Remick mau mencoba membunuh si Sammy. Tetapi Smoke muncul dengan tepat waktu. Ia nusukin pasak kayu pas saat matahari terbit. Cahaya matahari pun jadi senjata pamungkas buat Remick dan pasukannya ke pagar menjadi abu. Hari pun sudah pagi. Mereka teringat akan kejadian yang baru saja mereka alami. Tersisa Sammy dan Smoke. Smoke tahu waktunya sebentar lagi mau habis. Dia suruh Sammy untuk kabur pulang ke kampung halamannya. Go on. Heard that fucking guitar. I can't. Akhirnya klan kakak pun tiba. Mereka tertawa bahagia seakan-akan tempat itu sudah akan menjadi milik mereka. Namun secara tiba-tiba, salah satu dari mereka tertembak. Satu persatu mereka tumbang. Tersisa Hawkwood dan dia mencoba untuk merayu Smoke agar dia nggak dibunuh. Tapi Smoke nggak goyah. Dia tembak mati tanpa ragu. Karena dia melihat bayangan Annie dan anak mereka datang menjemput. Di sisi lain, Sammy kembali ke gereja. Dia masuk ke gereja seperti di cerita yang awal tadi. Dia akhirnya ketemu ayahnya yang seorang pendeta. Tapi pilihan hidupnya udah jelas. Dia nggak akan berhenti main musik. Dia jalan ke utara dengan leher gitar patah di tangan, simbol perjalanan yang belum selesai. Cerita ini belum selesai. Pada tahun 1992, ternyata Sammy udah menjadi seorang yang tua. Udah jadi legenda blues. Selesai manggung, Hey, boss, got two out there. I told them we closed, but they offered a couple $100. That okay with you? dia ketemu Stack dan Mary. Sammy pun kaget. Ternyata mereka masih hidup. Padahal seharusnya mereka udah dibunuh oleh Smoke. Whatever the old man having. Stack akhirnya cerita kenapa dia tidak terbunuh malam itu. Karena Smoke gak sanggup bunuh dia di malam itu. How? Promise to stay away from you. Let you live out your life. Dia tawarin Sammy kesempatan terakhir untuk jadi vampir, biar bisa terus main musik selamanya. We long for you, huh? Make it so you can stick around. Living.
I've seen enough of this place. I don't like that electric shit as much as the real. Tapi Sammy tetap menolak. Dia udah lihat cukup banyak dunia, cukup banyak tragedi. Akhirnya Stack pun minta satu lagu untuk dimainkan oleh Sammy sebelum mereka pergi. Got the real in you. Traveling. Sammy bilang, malam itu memang mimpi buruk. Tapi sebelum matahari terbit, itu hari terbaik dalam hidup saya. Once a week, I wake up palace living that night. Went down. That was the best day of my life. Like that for you? Stack pun tersenyum. Dan dia berkata, itu kali terakhir dia lihat juga matahari. Kali terakhir, dia juga lihat saudaranya. Dan kali terakhir dia merasa benar-benar bebas. No doubt about it. Dan begitulah akhir dari drama kembar blues melawan vampir dan KKK di Clarksdale. Dari buka bar sampai buka lembaran baru, semua berubah jadi pesta darah dan gitar patah. Ada yang jadi abu, ada yang jadi legenda. Ada juga yang tetap awet muda karena ya, jadi vampir enak juga kan, nggak keriput kalau misalkan kita jadi tua. Tapi buat Sammy, hidup abadi nggak penting. Yang penting kita tetap berbunyi, musik tetap jalan, dan kalau ada vampir datang, pastikan bawa bawang putih bukan bir Irlandia. Terima kasih. Cukup sekian alur film ini. Kalau misalkan kalian suka, silahkan share agar kami semangat tetap membuat konten-konten yang terbaru. Jika kalian mempunyai kolom komentar, silahkan kalian klik aja kolom komentar. Kalian mau menanyakan ataupun merequest film apa lagi yang akan kami buat.